Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan, dengan khotbah yang berjudul, Mereka Tidak Meminta Keputusan Tuhan. Ketika Kristus Ansanghong ada di bumi, dia menjelaskan 4 prinsip berikut yang dapat kita gunakan untuk memahami kebenaran. Pertama, semakin kita melakukan kebenaran, semakin hati kita diperbarui. Kita tidak hanya harus mengetahui kebenaran, tetapi juga melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkannya. Kedua, semakin kita melakukan kebenaran, semakin kita mengakui Tuhan. Ketiga, jika kita tidak melakukan kebenaran, jiwa kita akan menjadi gelap. Dia berkata bahwa keadaan rohani kita, secara bertahap akan menjadi gelap, dan kita akan kehilangan kebijaksanaan, tidak tahu arah mana yang harus kita ambil ketika merencanakan masa depan kita. Keempat, jika kita tidak melakukan kebenaran, kita bahkan akan menyangkal Tuhan. Dia mengajarkan 4 prinsip ini kepada kita. Jadi, Bapa berkata bahwa kita tidak hanya harus mengetahui kebenaran, tetapi juga harus melakukannya. Kita harus memperkenalkan kebenaran kepada orang lain dan juga mengajarkannya. Jadi, Bapa menekankan, mengetahui kebenaran itu penting, tetapi juga penting untuk melakukannya. Mengenai hal ini, Bapa mengajarkan prinsip ini kepada kita. Pertama, semakin kita melakukan kebenaran, semakin hati kita diperbarui. Kedua, semakin kita melakukan kebenaran, semakin kita mengakui Tuhan. Ketiga, jika kita tidak melakukan kebenaran, jiwa kita akan menjadi gelap. Keempat, jika kita tidak melakukan kebenaran, kita akan menyangkal Tuhan. Saya percaya ini sesuatu yang harus kita ukir dalam hati kita. Tidaklah penting sudah berapa lama sejak kita dibaptis atau berapa lama kita telah menjalani kehidupan iman. Apakah Anda telah lama berada dalam kebenaran atau tidak? Setelah kita mempelajari kebenaran Tuhan, setiap anggota di Sion hendaknya dapat melakukan sesuai dengan kebenaran. Hari ini, melalui khotbah berjudul, Mereka Tidak Meminta Keputusan Tuhan, mari kita mempelajari ajaran Alkitab tentang iman seperti apa yang harus kita miliki. Jika kita ingin belajar memasak, kita harus bertanya kepada koki ahli, bagaimana saya bisa melakukan ini? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saat melakukannya, bukankah keterampilan memasak kita akan meningkat secara bertahap? Juga, jika kita ingin mendapatkan pengetahuan yang baru, kepada siapa kita harus bertanya? Bukankah kita harus bertanya kepada sarjana atau guru? Saat melakukannya, kita akan mendapatkan pengetahuan yang kita cari. Lalu, bagaimana bila perut kita sakit, atau mata atau kepala kita sakit? Kepada siapa kita harus bertanya? Kita harus bertanya kepada dokter, mengapa kepala saya sangat sakit? Ada apa dengan mataku? Dengan begitu, kita akan mendapatkan pengobatan yang tepat. Lalu, kepada siapa kita harus bertanya untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal, yang paling kita butuhkan? Kita harus bertanya kepada Tuhan. Tanpa bertanya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah tahu jalan kehidupan kekal dan keselamatan. Tuhan berkata, kerajaan sorga bukanlah dunia jasmani 3 dimensi seperti bumi ini, tetapi dunia 4 dimensi dan bahkan 5 dimensi. Karena itu, jangan menilai sesuatu sendirian. Oleh karena itu, kita harus hanya menyampaikan ajaran Tuhan, dan membiarkan orang-orang mengetahui apa yang diperintahkan Tuhan. Pada zaman Perjanjian Lama, Raja Ahazia pergi untuk bertanya kepada ilah lain, tidak bertanya kepada Tuhan. Dengan ini, dia terbaring di tempat tidur dan akhirnya mati. Mari kita lihat sejarah ini dengan membuka 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia,
orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Akibatnya, Raja Ahazia tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya dan meninggal. Bapak Han Sang-hong berkata, semakin kita melakukan kebenaran, semakin hati kita diperbarui dan semakin kita mengakui Tuhan. Jika kita tidak melakukan kebenaran, jiwa kita akan menjadi gelap, dan kita akan menyangkal Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana hal ini benar-benar diterapkan pada Raja Ahazia. Karena dia tidak melakukan kebenaran, jiwanya menjadi gelap, dan kemudian, dia menyangkal Tuhan, dengan mengatakan, Baal-Zebub mengetahui masa depan lebih baik daripada Tuhan. Jadi dia mengirim utusan, mengatakan, pergilah dan bertanyalah kepada Baal-Zebub tentang masa depanku. Tuhan telah mengetahui hal ini dan berkata, apakah karena tidak ada Tuhan di Israel, sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Melalui adegan ini, kita dapat melihat kesedihan dan murka besar yang ditimbulkan Tuhan. Kita telah menerima Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang adalah roh dan pengantin perempuan di zaman Roh Kudus. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi ini untuk keselamatan kita, dan sekarang membimbing kita ke jalan keselamatan. Kita seharusnya tidak pernah melupakan fakta ini. Saya jadi berpikir, dapatkah seseorang masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal jika dia hanya mengetahui kebenaran, tetapi tidak benar-benar melakukannya? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan, dan Tuhan menempatkan kita dalam situasi tertentu untuk melihat apa kita mencari Tuhan. Lalu, apa yang dikatakan Alkitab sebagai cara terbaik untuk mengalahkan setan? Itulah menguatkan iman kita. Salah satu ajaran yang diberikan Bapa kepada kita, adalah bahwa jika kita tidak melakukan kebenaran, hati kita akan menjadi gelap. Karena mata hati kita menjadi gelap, kita secara bertahap kehilangan kebijaksanaan, dan akhirnya kehilangan iman kita. Hal ini dikarenakan kita akan selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang duniawi dan sekulerisme. Salah satu alasan mengapa orang Yahudi menyalibkan Yesus, justru karena masalah ini. Di mata mereka, Yesus tampak lemah dan tidak dapat melakukan sesuatu yang besar. Sebaliknya, para imam besar, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi tampaknya memiliki lebih banyak pengetahuan Alkitab. Di mata mereka, kuasa perkataan mereka tampak lebih tinggi daripada kuasa perkataan Yesus. Tolong perhatikan peristiwa-peristiwa bersejarah ini pada masa gereja awal. Di zaman ini, semakin kita melakukan kebenaran, semakin hati kita diperbarui. Jadi, kita tidak boleh hanya percaya kebenaran tanpa melakukannya. Jika kita tidak melakukannya, hati kita tidak pernah akan diperbarui. Juga, semakin kita melakukan kebenaran, semakin kita mengakui Tuhan. Itu karena Tuhan terus memberi kita kesempatan untuk mengalami kuasa-Nya. Saat kita rajin melakukan sesuai dengan firman Tuhan, bukankah begitu banyak mujizat yang terjadi di sekitar kita? Karena orang-orang Yahudi tidak melakukan kebenaran, jiwa mereka menjadi gelap, dan meskipun Yesus ada tepat di depan mereka, mereka bersikeras pikiran mereka sendiri lebih benar. Mari kita lanjutkan dengan kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Ini adalah adegan di mana Gideon bersiap untuk menyerang tentara Midian. Di pasal 6, kita dapat melihat bagaimana Gideon bertanya kepada Yehova tentang berbagai hal mengenai masa depan Israel.
확인하는 이런 과정이 6장에 전부 이제 나타나게 됩니다. Tuhan berkata, "Sekarang, pergilah dan bebaskanlah orang Israel dari penindasan orang Midian." Saat Tuhan pertama kali berfirman kepada Gideon, dia sangat rendah hati dan berkata, "Tuhan, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Israel, dan aku pun seorang yang paling muda di kaum keluargaku. Dengan apa akan kuselamatkan orang Israel?" Jadi, Tuhan menunjukkan banyak mukjizat dan berkata kepadanya, "Kamu pasti bisa melakukan ini, dan aku menyertaimu." Setelah itu, Gideon mengikuti apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Gideon selalu bertanya kepada Yehova dan dengan murah hati mematuhi ajarannya. Ketika dia melakukan firman-Nya, bukankah Tuhan membantunya melaksanakan hal-hal yang menakjubkan? Orang Israel mungkin berpikir, kami menang karena kami memiliki tentara yang besar, atau kami menang karena senjata kami bagus. Hasil dari pertempuran itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun, jika ada terlalu banyak tentara, mereka bisa salah mengira bahwa itu karena jumlahnya yang besar. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Kalau begitu, kamu tidak akan menerima berkat. Kurangi jumlahnya." Dengan demikian, ketika mereka meraih kemenangan, mereka dapat menyadari, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kami capai. Tuhan mengaruniakan kemenangan ini kepada kami. Beginilah cara mereka dapat mengetahui bahwa itu dilaksanakan oleh Tuhan. Jadi, Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengurangi jumlahnya. Mari kita lihat ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead." Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Bahkan jika mereka ada 10.000 orang, tentara musuh memiliki 135.000 tentara, jadi rasionya 13,5:1. Setiap prajurit Israel harus menghadapi 13 lawan atau lebih untuk menang. Namun, Tuhan berkata, jumlah ini masih terlalu banyak. Kurangi lagi. Akibatnya, jumlahnya berkurang menjadi 300. Meskipun demikian, Gideon bertanya kepada Tuhan dan apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dia selalu mematuhi dan mengikutinya. Dengan mengikuti apa yang diperintahkannya, Gideon bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bagaimana 300 orang bisa mengalahkan 135.000 orang? Dengan akal sehat kita, hal ini akan tampak seperti hal yang mustahil. Namun, pada akhirnya, musuh itu menyerang satu sama lain, lalu menghancurkan diri sendiri. Pandangan yang tidak biasa terjadi di dalam perkemahan orang Midian. Tentara Midian memiliki senjata, kuda dan unta yang sangat baik. Mereka memiliki kondisi dan keadaan yang jauh lebih baik daripada orang Israel. Mereka juga memiliki lebih banyak tentara. Jika orang Israel harus melawan mereka secara langsung, mustahil untuk mengalahkan mereka, tetapi Tuhan menciptakan peristiwa yang sangat misterius. Tuhan melakukan hal yang menakjubkan, di mana hampir semua mereka dihancurkan pada malam itu. Kemenangan ini bukan hanya tentang peristiwa jasmani, tetapi Tuhan menyinari terang kepada kita, bagaimana kemenangan rohani dapat terjadi dalam dunia iman kita, melalui peristiwa yang terjadi di dunia jasmani. Untuk kemenangan dalam kehidupan iman kita harus bertanya kepada Tuhan dan melakukan sesuai dengan ajaran yang diberikannya. Kita tidak boleh lupa bahwa dengan cara inilah kemenangan rohani dapat dicapai. Ini bukan hanya tentang Gideon. Dalam sejarah Yosua juga, Tuhan selalu menyertainya.
Bahkan ketika menaklukkan kota Yerikho, Tuhan selalu memberitahu orang Israel apa yang harus dilakukan jalan untuk kemenangan. Itu bukan hanya untuk kemenangan dalam pertempuran jasmani. Tuhan meninggalkan semua catatan ini untuk membimbing kita ke jalan kemenangan melalui iman. Judul khotbah hari ini adalah, mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka yang tidak bertanya kepada Tuhan adalah mereka yang paling bodoh, dan tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Raja Ahazia juga percaya kepada Tuhan Yehova, tetapi memiliki pikiran bodoh. Mengenai hal ini, bukankah Baal-zebub lebih baik daripada Tuhan? Dengan demikian, dia mengabaikan Tuhan Yehova dan pergi bertanya kepada Baal-zebub. Pada akhirnya, dia tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya dan mati. Dia menghadapi hasil yang malang. Mari kita lihat kitab Yosua pasal 6. Mari kita lihat pasal 6 ayat 1. Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam, yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Yosua juga menghadapi banyak kesulitan dalam menaklukkan kota Yerikho. Jika dilihat dari segi jasmani, musuh-musuh Israel jauh lebih kuat daripada orang Israel. Dan kota Yerikho adalah kota terletak di daerah yang sangat sulit ditembus. Yosua pasti berpikir, bagaimana kita bisa menaklukkan kota itu? Dia pasti sangat bingung. Namun, dia berpikir, karena Tuhan berkata akan diberikan, pasti ada kehendaknya. Mengetahui hati Yosua, Tuhan mengajarkan cara menaklukkan kota Yerikho kepadanya. Tuhan berkata kepadanya, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Hanya kelilingilah kota Yerikho sekali sehari. Pada hari ke-7, kelilinglah kota 7 kali, dan haruslah seluruh bangsa bersorak dengan keras. Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena dia telah menyaksikan ketika Tuhan membelah Laut Merah. Dia juga melihat bahwa Tuhan menaklukkan Firaun dengan 10 tulah di Mesir. Selain itu, di padang pasir, dia melihat bahwa Tuhan menurunkan makanan setiap hari dari langit untuk memberi makan banyak orang. Pada hari ke-6, Tuhan memberikan mana 2 kali lebih banyak daripada hari biasa. Pada hari ke-7, secara menakjubkan, mana berhenti, dan tidak ada yang diberikan pada hari Sabat.
Melihat kejadian yang menakjubkan, Yosua selalu mengukir kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa di dalam hatinya. 그 전능하신 힘을 항상 마음 가운데 새기고 있었습니다. 자, 이러다가 Kemudian, ketika dia harus menaklukkan Yerikho, dia berpikir, bagaimana akan kota Yerikho jatuh di hadapan Tuhan? 여호와가 하나님 앞에 Bagaimana Tuhan akan memimpin kita? 하나님께서 어떻게 우리를 인도하실까? Tuhan melihat hati Yosua dan memberinya jawaban. 희망을 보시고 답을 내려주신 것입니다. Yosua tidak membuat rencana sendiri, tetapi mengelilingi kota 1 kali seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan pada hari ke-7, setelah mengelilingi kota 7 kali, ia menyuruh seluruh bangsa untuk bersorak. 하나님께서는 그 여리고가 Kemudian, Tuhan membuat kota Yerikho yang berbenteng, runtuh seolah-olah itu adalah mainan. 그렇게 조치를 취하셨던 것입니다. 우리가 이런 Ketika kita 시간을 melihat kembali sejarah di masa lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah yang rumit atau situasi yang sulit? 어떻게 해야 되겠습니까? Kita harus bertanya kepada Tuhan. 여쭈어야 되겠습니다. Ketika Musa dikejar oleh tentara Mesir di depan Laut Merah, kepada siapa dia bertanya? 누구에게 여쭙습니까? Dia bertanya kepada Tuhan. Musa berkata, orang-orang semua bingung. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Tuhan menunjukkan jalannya. Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Ini tongkat, jawab Musa. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Kemudian laut akan terbelah seperti daratan yang kering. Seperti dalam kisah tersebut, tiada kasus di mana para nabi melakukan tanpa bertanya kepada Yehova. Tuhan selalu menuntun mereka ke jalan yang penuh rahmat. Di Meriba, tidak ada air untuk diminum bangsa itu dan ternak mereka. Dalam kasus seperti itu, bahkan Musa tidak punya solusi. Karena dia tidak dapat memuaskan kehausan mereka sendirian, bukankah dia harus bertanya kepada Tuhan? Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Ini tongkat, jawab Musa. Pukul batu dengan itu. Kemudian akan keluar air darinya. Dengan cara ini, orang Israel menuju Kanaan, selangkah demi selangkah, selama 40 tahun di padang gurun. Siapa yang selalu dicari oleh para nabi Tuhan? Mereka mencari Yehova, percaya kepada Yehova, dan bertanya kepada Yehova tentang jalan benar yang harus dilalui. Dengan demikian, orang Israel dapat memasuki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Sejarah ini tertulis di dalam Alkitab. Sebaliknya, orang bodoh tidak mencari Tuhan. Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub. Apa yang telah mereka lakukan? Mereka tidak memanggil Tuhan, berarti bahwa mereka tidak mencari Tuhan atau bertanya kepadanya. Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, sebaliknya, apa yang telah mereka lakukan? Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak bersusah-susah karena Tuhan. Beberapa orang berkata, jika saya tidak mengenal Tuhan sejak awal, saya akan menikmati kesenangan dunia ini sepenuhnya, dan mati. Namun, ketika kita mati, itu bukanlah akhir. Dalam Lukas pasal 16, kemana dikatakan kita pergi? Dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus, ada tempat yang disebut neraka. Kita harus mengingat hal ini. Kita tidak dilahirkan di dunia ini hanya untuk menikmati hal-hal duniawi. Ada tujuan bahkan planet bumi ini. Misalnya, bukankah tujuan sekolah adalah sebagai tempat belajar para siswa? Demikian pula, bumi adalah tempat berkumpul sementara para malaikat yang telah berbuat dosa di sorga. Singkatnya, itu adalah penjara bagi jiwa kita, seperti pusat tahanan. Di bumi, tugas terpenting kita adalah pertobatan.
Namun, banyak orang di dunia ini menjalani hidup mereka sembarangan, tidak menyadari kebenaran ini. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Ini adalah akibat bagi orang-orang seperti itu. Bukankah Tuhan telah mengasihani kita, membimbing kita kepada kebenaran dan mengizinkan kita untuk percaya kepadanya? Namun, sebagai ganti dari berseru kepada Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Tuhan berkata, "Tetapi engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel." Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus memelihara hari Sabat dan hari raya, serta kebaktian di subur dan malam hari. Tentunya, akan ada akibat bagi mereka yang tidak hidup seperti ini. Bukankah kita menjalani kehidupan seperti ini demi masa depan kita? Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang-orang seperti itu. Tempat tujuan mereka berbeda dengan tempat tujuan kita, sehingga jalannya pasti berbeda. Namun, Tuhan berkata, "Namun kamu tidak memanggil aku atau bertanya kepadaku. Sebaliknya, kamu telah bersusah-susah karena aku." Mari kita merenungkan firman ini sekali lagi, sehingga kita dapat bertanya pada diri sendiri, dosa apa yang harus kita akui kepada Tuhan. Namun, ada orang-orang seperti Daud yang selalu memanggil Tuhan. Bahkan dalam kesulitan sekecil apapun, Daud berkata, "O Yehova, bukankah Engkau adalah gembalaku? Tolong pimpin aku ke jalan kebenaran." Dalam Mazmur, kita melihat bahwa Daud selalu bertanya kepada Tuhan, "Apa yang harus saya lakukan untuk memerintah orang Israel dengan benar, dan bagaimana saya bisa mengalahkan musuh saya?" Untuk setiap pertanyaan, Tuhan memberikan jalan dan jawaban. Bukankah benar bahwa dengan berjalan di jalan yang diberikan Tuhan, Daud membuat namanya dikenal sebagai salah satu raja besar Israel? Mari kita lihat Mazmur pasal 121. Sama sekali tidak ada sumber lain, selain Tuhan yang menawarkan kebijaksanaan dan jalan yang lebih baik. Mari kita membuka pasal 121 ayat 1. "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana pertolonganku berasal? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi." Penulis Mazmur selalu berpikir, setiap kali saya melakukan sesuatu, selalu ada bantuan dari dunia yang tidak terlihat. Itu bukan dari manusia. Dari mana bantuan saya berasal? Kemudian, dia menyadari bahwa pertolongannya selalu datang dari Tuhan. Sejak saat itu, bagaimana dia bisa menolak bertanya kepada Tuhan? Bahkan setelah Daud menjadi raja, dia selalu bertanya kepada Yehova. Bahkan sebelum menjadi raja, Daud selalu bertanya kepada Tuhan Yehova tentang masa depan dan kehidupannya saat ini. Kisahnya bukan sekadar kisah sejarah yang dicatat dalam Alkitab. Kisah ini menjadi bayangan yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani hidup kita jika ingin mencapai kemenangan rohani. Bukankah seharusnya kita semua dapat dengan benar menemukan apa yang ada di dunia nyata, yaitu apa yang ada di dunia iman, melalui bayangan ini? Untuk melakukan sedemikian, bukankah kita harus selalu bertanya kepada Tuhan? Ketika kita bertanya kepada Tuhan tentang kehidupan kekal dan keselamatan di zaman ini, apa jawaban Tuhan? Jawabnya, "Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Namun, apa dunia saat ini menaati firman ini? Mereka bahkan tidak mau untuk mendengarkan. Mereka tidak menganggapnya penting. Mereka tidak mengikuti ajaran Tuhan. Dengan demikian, hasil mereka telah ditentukan dan ditetapkan. Di sisi lain, bukankah Anda datang ke Sion sesuai dengan ajaran Bapa dan Ibu? Memelihara hari raya kudus di Sion, memelihara hari Sabat, dan menaati semua ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menaati ajaran roh dan pengantin perempuan.
Mari kita membaca firman Lukas pasal 6 ayat 46. Pasal 6 ayat 46. 6장 46절의 말씀 보시면 Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Mengapa kamu memanggilku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa? 하나님 Tidak melakukan apa yang aku katakan? 어찌하여 Dengan bibir mereka, mereka memanggil Tuhan. Namun, mereka tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Ayat 47. 주라고 하고 Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. 집을 짓되 Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hari ini, gereja kita percaya kepada roh dan pengantin perempuan dan mengikuti tuntunan mereka. Jalan yang mereka tunjukkan kepada kita adalah jalan keselamatan. Kita, manusia, tidak bisa mengetahui masa depan. Kita mungkin berpikir bahwa pikiran atau rencana kita sendiri tampak masuk akal, tetapi seringkali ada skema tersembunyi yang menunggu kita, yang dapat menyebabkan kehancuran jiwa kita. Pikirkan tentang Yosua, Gideon, Musa, dan Daud yang mengikuti ajaran Tuhan dan berjalan dalam ketaatan pada firman-Nya. Hasil seperti apa yang mereka dapatkan? Bukankah mereka semua mampu menjalani hidup yang penuh berkat? Yesus berkata, "Mengapa kamu memanggil aku, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang aku katakan?" Meskipun mereka berkata, "Tuhan, Tuhan," itu hanya dengan bibir dan lidah dusta mereka, dan tidak menerimanya di dalam hati mereka. Maka mereka tidak melakukan. Jadi Bapa mengajar kita, semakin kita melakukan kebenaran, semakin hati kita diperbarui dan semakin kita mengakui Tuhan. Jika kita tidak melakukan kebenaran, jiwa kita akan menjadi gelap, dan kita akan menyangkal Tuhan. Mereka yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, menyangkal Tuhan atau orang-orang yang jiwanya menjadi gelap. Hari ini, mari kita mengukir dalam hati kita sekali lagi, mengapa kita harus bertanya kepada Tuhan dan mengikuti jalan yang diperintahkan Tuhan. Bukankah kita melakukan dosa ketidaktaatan dalam hal ini? Bukankah kita melakukan kebodohan dengan menganggap pikiran kita lebih unggul daripada pikiran Tuhan? Bukankah kita melakukan dosa tidak mengikuti firman Tuhan, meskipun kita berseru kepadanya? Mari kita melihat ke belakang sekali lagi, dan bertekad untuk melakukan kebenaran sampai akhir, sehingga kita dapat menjadi anggota keluarga surgawi, yang dapat memperoleh hidup kekal dan keselamatan. Dengan ini, saya menutup khotbah. Terima kasih.